Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Khalifatunisa Abdusaini dengan NIM 12340700138. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dakwah antar budaya dengan dosen pengampu Ibu Umi Hawa SSI MAG. Baik, langsung saja. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup dakwah antar budaya. Dakwah antar budaya adalah proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antara dai dan mad'u. Ruang lingkup dakwah antar budaya juga mencakup 1. Kajian tentang interaksi simbolik antara dai dan mad'u yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Yang kedua, ada penelaahan unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya seperti pesan dakwah, metode, media, dan dimensi ruang waktu. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Jelaskan pendekatan dan perspektif dakwah antar budaya. Pendekatan dan perspektif dakwah antar budaya menekankan metode yang inklusif, kontekstual, dialogis, dan berbasis pendidikan. Dengan menghormati perbedaan budaya tanpa mengubah esensi ajaran Islam, pendakwah harus terbuka terhadap budaya lokal, berdialog, dan menyesuaikan pesan Islam dengan konteks masyarakat. Dari perspektif dakwah ini menekankan kesetaraan, toleransi, humanisme, dan penghargaan terhadap keberagaman. Tujuannya bukan hanya menyebarkan Islam, tetapi juga membangun pemahaman dan hubungan antar budaya yang lebih baik. Lalu, pertanyaan nomor 3. Mengapa Allah menciptakan umat berbeda-beda, tidak menjadikan umat yang satu? Jelaskan berdasarkan konsep kesukubangsaan, lalu sertakan ayat-ayat Al-Quran sebagai rujukan. Di sini saya akan menjawab, yaitu Allah menciptakan perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan agama sebagai ujian dan hikmahnya yang besar agar manusia saling mengenal dan hidup dalam kerukunan. Dalam Islam, perbedaan ini bukan untuk menciptakan pemecahan, tetapi untuk mengajarkan kesabaran, penghormatan, dan toleransi. Adapun surat Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Pada ayat ini menekankan bahwa perbedaan dibuat untuk saling mengenal, bukan untuk menentukan keunggulan, karena kemuliaan hanya diukur dari ketakwaan. Lalu, adapun surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Pada surat ini menjelaskan bahwa perbedaan agama merupakan ujian, sehingga manusia berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan saling bermusuhan. Lalu pertanyaan nomor 4.
Jelaskan tentang Islam multikultural dan fungsi dakwah antar budaya. Islam multikultural adalah ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk saling mengenal dan bertoleransi terhadap perbedaan budaya, bahasa, dan agama. Sementara itu, dakwah multikultural adalah upaya untuk menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam dengan cara menghargai perbedaan dan memahami pandangan agama lain. Lalu berikut ada fungsi dakwah multikultural. Yang pertama, mendorong pendalaman ajaran agama yang berimbang dan objektif. Yang kedua, ada membantu masyarakat menjalin hubungan harmonis antar suku dan antar agama. Yang ketiga, mencegah terjadinya konflik agama yang dapat mengancam stabilitas negara. Yang keempat, membangun iklim sosial yang lebih kondusif. Yang kelima, ada memberikan dukungan moral dan legislatif atas budaya politik demokrasi. Lalu ada pertanyaan nomor 5. Jelaskan tentang kesatuan Islam dalam keragaman. Bacakan dan jelaskan ayat-ayat tentang isyarat kesatuan Islam. Itu 7 ayat dan ayat-ayat keragaman juga 6 ayat. Di sini saya akan membacakan suratnya. Yang pertama itu ada kesatuan ketahuilah dalam rangka Islam, surat Al-Anbiya ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Surat ini menafsirkan yaitu Allah itu meminta Nabi Muhammad menjelaskan ajaran dasar agama Islam. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah ajaran pokok agama yang dibawa para nabi. Lalu ada yang kedua, itu ada pada surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutawaddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhaqaytum wa madbiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ba'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wa lakhshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Faminal durra fi makhmasatin ghayra mukhallifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu di sini ada tafsiran surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya, khususnya sistem ibadah haji kayak gitu. Ayat ini diturunkan di Arafah, puncak ibadah haji, pada hari Jumat 9 Zulhijjah tahun
10 Hijriah. Lalu ada ayat yang ketiganya. Ada di surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Tafsiran di sini pada surat Al-Anbiya ayat 107 adalah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk orang kafir, hewan, tumbuhan, dan jin. Lalu ada di sini yang keempat ya. Yang keempat itu ada surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li-khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama fitrah dan Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lalu tafsiran Ar-Rum ayat 30 itu adalah bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah untuk beragama yang lurus. Fitrah ini merupakan potensi yang dimiliki manusia dan tidak dapat diubah. Lalu ada yang kelima, itu surat Al-Anbiya ayat 92, kesatuan umat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya, sungguh agama tauhid inilah agamamu, agama yang satu, dan akulah adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Lalu penafsiran dari Al-Anbiya ayat 92 itu adalah agama tauhid yang diajarkan oleh para nabi adalah agama yang satu, yaitu agama penyerahan diri kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang menghidupkan dan mematikan. Allah memerintahkan untuk menyembahnya sepanjang hayat. Lalu di sini ada yang ke-6, kesatuan arah. Itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu yati bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, bagi setiap umat adalah kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah dalam berbagai kebajikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsiran pada Al-Baqarah ayat 148 tentang kesatuan arah itu setiap umat memiliki kiblat masing-masing, tetapi tidak ada kelebihan satu kiblat dibandingkan yang lain. Yang terpenting dalam beragama adalah kepatuhan kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Lalu yang terakhir itu ada kesatuan iman dan amal, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 227. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa dzakarullaha katsiran wa tasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamu qalbun. Yang artinya, kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapatkan kemenangan setelah terzalimi, karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Tafsiran surat Asy-Syu'ara ayat 227 yaitu
tentang kriteria penyair yang baik dan bermanfaat, yaitu beriman kepada Allah, beramal soleh, mengagungkan nama Allah, mendorong orang-orang beriman untuk berjihad dan menegakkan agama Allah, membela kebenaran setelah terzolimi. Lalu ada yang kedua itu ada surat An-Nahl ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat, tetapi menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Tafsiran pada ayat An-Nahl ayat 93 itu ada bahwa Allah itu memiliki kekuasaan untuk menyatukan umat manusia menjadi satu, tetapi Allah tidak melakukannya karena memberikan manusia kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Lalu ada yang ketiga tuh tentang keragaman agama dan kepercayaan. Ada pada surat Al-Hujurat ayat 11. Itu sama dengan yang tadi ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusqu ba'dal iman wa man lam yatab fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan yang saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, merekalah orang-orang yang zalim. Tafsiran pada surat Al-Hujurat ayat 11 ini yaitu jangan saling mencela dan memanggil dengan gelar yang buruk. Jangan merendahkan sesama karena yang ditertawakan bisa jadi lebih baik. Lalu ada surat Al-An'am ayat 38 yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi jinahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitab min syai'in summa ila rabbihim yahsyarun. Yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Lalu tafsiran Al-Hujurat ayat 11 ini yaitu setiap binatang yang bergerak di muka bumi dan burung-burung yang terbang di langit adalah bangsa seperti kalian, wahai anak Adam, yang diciptakan oleh Allah dan membutuhkan rezeki. Tidak ada satupun yang kami abaikan di Lauhul Mahfuz karena semuanya telah kami tetapkan dan semuanya diketahui oleh Allah. Kemudian mereka semua akan dikumpulkan di hadapan Rabb mereka di hari kiamat untuk menerima keputusannya. Lalu masing-masing yang menerima balasannya setimpal dengan amal perbuatannya. Lalu ada yang kelima itu ada keragaman suku bangsa. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini sama yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Tafsiran pada surat Al-Hujurat ayat 13 itu bahwa menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti bangsa, suku, keturunan, kekayaan, kedudukan, dan warna kulit agar manusia itu saling mengenal dan saling tolong-menolong satu sama lain. Lalu ada yang terakhir, itu ada keragaman kaum, yaitu ada pada surat Al-Hud ayat 63 dan 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa ati minhu rahmatan faman yansurni minallahi in asaytuhu fama tazidunani ghayra takhsir wa ya qawmi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'akul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhalakum adabun qarib, yang artinya, dia Soleh berkata, wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dia memberikan kepadaku rahmat kenabian. Siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Kamu tidak akan pernah menambah apapun untukku selain kerugian. Lalu, wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Lalu di sini ada tafsir Al-Hud ayat 63 dan 64. Itu Soleh itu kan berkata kan kepada kaumnya, wahai kaumku, beritahukanlah kepadaku bila kau memiliki bukti nyata dari Allah dan memberikan kepadaku darinya kenabian dan hikmah, maka siapakah yang dapat menghalangi siksaan Allah dariku jika aku mendurhakainya, jika tidak menyampaikan risalah dan menasihati kalian. Karenanya kalian tidak menambahkan kepadaku selain penyesatan dan menjauhkan dari kebaikan. Ya udah, cukup sekian dari saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja yang mau didaya, Mak.